pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di tanah air. 19 di tanah air kembali melonjak setelah sebelumnya sempat turun. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan efektifkah langkah belajar dari rumah? Hai, perkenalkan nama saya Raudla Melinda Sidik dari jurusan Pendidikan Biologi. Walaupun kalian di rumah saja, tetapi kita masih bisa belajar menggunakan berbagai media seperti Zoom, Meet, Google Classroom, dan Google for Education. Kalian juga dapat mencari referensi-referensi dari YouTube, jurnal, ataupun hal yang lainnya. Selain di rumah saja kalian dapat mengekspor pengetahuan dengan bebas, kalian juga dapat mengekspor pengetahuan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang berada di handphone kalian, seperti Kuiper, Genius, dan Rumah Belajar. Mari kita belajar. Hai, pembelajaran hari ini mengenai menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan, upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan seperti yang terjadi pada saat ini, yaitu COVID. Sistem pernapasan yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Untuk mengenal bagaimana suatu sistem pernapasan pada tubuh, alangkah baiknya kita pelajari bagian-bagian pada sistem pernapasan. Sistem pernapasan yang pertama adanya hidung. Hidung, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Dalam rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu. Udara juga akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Kedua, faring. Dari rongga hidung, udara masuk ke faring. Faring yaitu persilangan tempat udara dan makanan bertemu, tempat pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Ketiga, laring. Setelah dari faring, udara masuk ke laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya. Yang keempat, adanya trakea. Selanjutnya, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea. Yang kelima, adanya dua cabang yang disebut dengan bronkus. Dari trakea terdapat dua cabang yang disebut dengan bronkus, yang masing-masing cabang menuju ke paru-paru. Bronkus bercabang-cabang menjadi saluran-saluran kecil yang disebut dengan bronkeolus. Selanjutnya, udara masuk ke alveoli. Kumpulan alveoli disebut dengan alveolus. Alveolus berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pengeluaran tersebut disebut dengan mekanisme ekspirasi. Setelah kalian mengenal proses sistem pernapasan, kalian akan lebih paham bagaimana virus akan menempel pada reseptor yaitu paru-paru. Agar kita terbebas dari virus, kita harus menjaga daya tahan tubuh, seperti berolahraga ringan seperti kakak ini. Jangan lupa, kita juga harus makan 4 sehat 5 sempurna. Juga memperbanyak minum dan mengkonsumsi vitamin.